Nabi Uzair bangun dari kematian yang dijalaninya selama 100 tahun. Matanya mulai memandang apa yang ada di sekelilingnya. Lalu ia melihat kuburan di sekitarnya. Ia mengingat-ingat bahwa ia telah tertidur. Ia kembali dari kebunnya di desa lalu tertidur di kuburan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Inilah peristiwa yang dialaminya. Matahari bersiap-siap untuk tenggelam, sementara ia masih tertidur di waktu zuhur. Nabi Uzair berkata dalam dirinya, "Aku tertidur cukup lama, barangkali sejak zuhur sampai maghrib." Malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkannya dan bertanya, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Malaikat bertanya kepadanya, "Berapa jam engkau tidur?" Nabi Uzair menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Malaikat yang mulia itu berkata kepadanya, "Sebenarnya kamu tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Engkau tidur selama 100 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikanmu lalu menghidupkanmu agar engkau mengetahui jawaban dari pertanyaanmu. Ketika engkau merasa heran dari kebangkitan yang dialami oleh orang-orang yang mati." Nabi Uzair merasakan keheranan yang luar biasa, sehingga tumbuhlah keimanan pada dirinya terhadap kekuasaan Al-Khaliq, Sang Pencipta. Malaikat berkata sambil menunjuk makanan Nabi Uzair, "Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah." Nabi Uzair melihat buah tin itu, lalu ia mendapatinya seperti semula, di mana warnanya tidak berubah dan rasanya pun tidak berubah. Telah berlalu 100 tahun, tetapi bagaimana mungkin makanan itu tidak berubah? Lalu Nabi Uzair melihat piring yang di situ ia memeras buah anggur dan meletakkannya di dalam roti yang kering, dan ia mendapatinya seperti semula, di mana minuman anggur itu masih layak untuk diminum dan roti pun masih tampak seperti semula, di mana kerasnya dan keringnya roti itu dapat dihilangkan ketika dicampur dengan perasan anggur. Nabi Uzair merasakan keheranan yang luar biasa. Bagaimana mungkin 100 tahun terjadi sementara perasan anggur itu tetap seperti semula dan tidak berubah? Malaikat merasa bahwa seakan-akan Nabi Uzair masih belum percaya atas apa yang dikatakannya itu. Karena itu malaikat menunjuk ke ledainya sambil berkata, "Dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang." Nabi Uzair pun melihat ke keledainya, tetapi ia tidak mendapati kecuali ia tanah dari tulang-tulang keledainya. Malaikat berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan orang-orang yang mati? Lihatlah ke tanah yang di situ terletak keledaimu." Kemudian malaikat memanggil tulang-tulang keledai itu, lalu atom-atom tanah itu memenuhi panggilan malaikat, sehingga ia mulai berkumpul dan bergerak dari setiap arah. Lalu terbentuklah tulang-tulang. Malaikat memerintahkan otot-otot syaraf daging untuk bersatu, sehingga daging melekat pada tulang-tulang keledai. Sementara itu Nabi Uzair memperhatikan semua proses itu. Akhirnya terbentuklah tulang dan tumbuh di atasnya kulit dan rambut. Alhasil keledai itu kembali seperti semula. Setelah menjalani kematian, malaikat memerintahkan agar roh keledai itu kembali ke badannya, dan keledai pun bangkit dan berdiri. Ia mulai mengangkat ekornya dan bersuara. Nabi Uzair menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan terjadi di depannya. Ia melihat bagaimana mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kebangkitan orang-orang yang mati setelah mereka menjadi tulang belulang dan tanah. Setelah melihat mukjizat yang terjadi di depannya, Nabi Uzair berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Nabi Uzair bangkit dan menunggangi keledainya menuju desanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menjadikan Nabi Uzair sebagai tanda-tanda kebesarannya kepada masyarakat dan mukjizat yang hidup yang menjadi saksi atas kebenaran kebangkitan dan hari kiamat. Nabi Uzair memasuki desanya pada waktu maghrib.
Ia tidak percaya melihat perubahan yang terjadi di desanya, di mana rumah-rumah dan jalan-jalan sudah berubah. Begitu juga manusia dan anak-anak yang ditemuinya, tak seorang pun di situ yang mengenalinya. Sebaliknya, ia pun tidak mengenali mereka. Nabi Uzair meninggalkan desanya saat beliau berusia 40 tahun dan kembali kepadanya dan usianya masih 40 tahun. Tetapi desanya sudah menjalani waktu 100 tahun, sehingga rumah-rumah telah hancur dan jalan-jalan pun telah berubah dan wajah-wajah baru menghiasi tempat itu. Nabi Uzair berkata dalam dirinya, "Aku akan mencari seorang lelaki tua atau perempuan tua yang masih mengingat aku." Nabi Uzair terus mencari sehingga ia menemukan pembantunya yang ditinggalnya saat berusia 20 tahun. Kini usia pembantu itu mencapai 120 tahun, di mana kekuatannya sudah sangat merosot dan giginya sudah ompong dan matanya sudah lemah. Nabi Uzair bertanya kepadanya, "Wahai perempuan yang baik, di mana rumah Uzair?" Wanita itu menangis dan berkata, "Tak seorang pun yang mengingatnya. Ia telah keluar sejak 100 tahun dan tidak kembali lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya." Nabi Uzair berkata kepada wanita itu, "Sungguh aku adalah Uzair, tidakkah engkau mengenal aku? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mematikan aku selama 100 tahun dan telah membangkitkan aku dari kematian." Wanita itu keheranan dan tidak mempercayai omongan Nabi Uzair. Wanita itu berkata, "Uzair adalah seseorang yang doanya dikabulkan. Kalau kamu memang Uzair, maka berdoalah kepada Allah agar aku dapat melihat sehingga aku dapat berjalan dan mengenalmu." Lalu Nabi Uzair berdoa untuk wanita itu sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatan matanya dan kekuatannya. Wanita itu pun mengenali Nabi Uzair. Lalu ia segera berlari di negeri dan berteriak, "Sungguh Uzair telah kembali." Mendengar teriakan wanita itu, masyarakat bingung dan merasa heran. Mereka mengira bahwa wanita itu telah gila. Kemudian diadakan pertemuan yang dihadiri orang-orang pandai dan para ulama. Dalam majelis itu juga dihadiri oleh cucu-cucu Nabi Uzair, di mana ayahnya telah meninggal dan si cucu itu telah berusia 70 tahun. Sedangkan kakeknya Nabi Uzair masih berusia 40 tahun. Di majelis itu mereka mendengarkan kisah Nabi Uzair, lalu mereka tidak mengetahui apakah mereka akan mempercayainya atau mengingkarinya. Salah seorang yang pandai bertanya kepada Nabi Uzair, "Kami mendengar dari ayah-ayah kami dan kakek-kakek kami bahwa Uzair adalah seorang nabi dan ia mampu menghafal Taurat. Sungguh Taurat telah hilang dari kita dalam peperangan Buhtun Nasr, di mana mereka membakarnya dan membunuh para ulama dan para pembaca kitab suci itu. Ini terjadi 100 tahun lalu yang engkau katakan bahwa engkau menjalani kematian atau engkau tidur. Seandainya engkau menghafal Taurat, niscaya kami akan percaya bahwa engkau adalah Nabi Uzair." Nabi Uzair mengetahui bahwa tak seorang pun dari Bani Israel yang mampu menghafal Taurat. Nabi Uzair telah menyembunyikan Taurat itu dari usaha musuh untuk menghancurkannya. Nabi Uzair duduk di bawah naungan pohon, sedangkan Bani Israel berada di sekitarnya. Lalu Nabi Uzair menghafaznya huruf demi huruf sampai selesai. Lalu ia berkata dalam dirinya, "Aku sekarang akan mengeluarkan Taurat yang telah aku simpan." Nabi Uzair pergi ke suatu tempat, lalu ia mengeluarkan Taurat di mana kertas yang terisi Taurat itu telah rusak. Ia mengetahui mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikannya selama 100 tahun dan membangkitkannya kembali. Kemudian tersebarlah berita tentang mukjizat Nabi Uzair di tengah-tengah Bani Israel. Mukjizat tersebut membawa fitnah yang besar bagi kaumnya. Sebagian kaumnya mengklaim bahwa Nabi Uzair adalah anak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah anak Allah. Mula-mula mereka membandingkan antara Nabi Musa dan Nabi Uzair, dan mereka berkata, Nabi Musa tidak mampu mendatangkan Taurat kepada kita kecuali di dalam kitab, sedangkan Nabi Uzair mampu mendatangkannya tanpa melalui kitab. Setelah perbandingan yang salah ini, mereka menyimpulkan sesuatu yang keliru, di mana mereka menisbatkan kepada Nabi mereka hal yang sangat tidak benar. Mereka mengklaim bahwa dia adalah anak Tuhan, Maha Suci Allah dari semua itu. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya,
Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Quran Surah Maryam ayat 35. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita yang menonton ini bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan semoga iman kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap teguh dalam menjalankan ibadah dan tetap teguh menghadapi semua cobaan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.